Halo anak-anak, selamat pagi. Oke, kali ini anak-anak akan mengerjakan sumatif. Nah, tugas sumatif ini akan anak-anak kerjakan dari hari Senin tanggal 18 sampai hari Jumat tanggal 22 ya. Nah, anak-anak perhatikan dengan baik. Berikut ini Ibu Ruth akan menjelaskan bagaimana cara mengerjakan tugas sumatif tematik ini ya. Oke semuanya. Nah, di sini ada penilaian afektif untuk unit 2 yaitu disiplin. Nah, kita bersyukur sekali ya sudah hampir menyelesaikan unit 2 dengan sangat baik. Pada kesempatan kali ini Ibu Ruth minta anak-anak untuk mencoba menilai diri sendiri. Coba anak-anak nilai apakah kalian sudah disiplin dari rumah ya. Ini untuk refleksi mandiri. Ibu Ruth juga berharap anak-anak mengisi refleksi ini dengan sikap yang jujur. Tujuan anak-anak menilai diri sendiri supaya anak-anak juga dapat belajar disiplin di hadapan Tuhan dan diri sendiri. Jadi Ibu Ruth berharap anak-anak dapat melakukannya dengan baik ya. Nah, di sini ada tabel untuk anak-anak dapat menilai diri sendiri ya. Nah, saya mengumpulkan setiap tugas yang diberikan, anak-anak boleh warnai stiker smile atau sad ya. Terus kedua, saya selalu menyelesaikan tugas yang diberikan. Ketiga, saya mengikuti pembelajaran online. Nah, di situ anak-anak bisa mewarnai stiker ya, yang smile atau yang sad ya. Nah, Ibu Ruth juga berterima kasih untuk Papa Mama yang sudah bekerja sama dengan baik ya. Dan juga Ibu Ruth juga membutuhkan penilaian berupa refleksi dari Papa Mama sebagai rekan mengajar yang selama ini sudah membimbing anak-anak belajar dari unit 1. Nah, di sini ada tabel, Papa Mama boleh mengisi ya. Berikan catatan tambahan dari Papa Mama, kemudian juga warnai pilih stiker smile atau sad. Nah, berikutnya Ibu Ruth akan menjelaskan tentang tugas sumatif untuk SBDP. Nah, di sini anak-anak dapat perhatikan ya skenario sumatifnya. Ibu Ruth langsung saja kepada deskripsi tugas. Nah, di sini anak-anak perhatikan yang deskripsi tugas ya. Nah, anak-anak akan checklist kalau anak-anak sudah menyelesaikan tugasnya ya, sudah mengerjakan tugasnya. Baca dari poin 1 sampai 7 ya. Yang satu, mulailah dengan membaca atau mendengarkan dongeng fabel, Kancil dan Siput. Kemudian 2, pastikan anak-anak mengetahui setiap tokoh yang berperan dalam dongeng fabel tersebut. 3, kemudian buatlah cerita bergambar dari dongeng fabel tersebut sesuai dengan urutan cerita dongeng fabel tersebut. Pastikan kamu menggambar tokoh hewan sesuai dengan pola yang sudah pernah diajarkan ya. Nah, ini untuk tugas SBDP, karya imajinatif 2 dimensi. Nah, ini bagian lampiran 1 ya anak-anak. Terus 4, setelah selesai membuat cerita bergambar dari dongeng fabel, anak-anak akan menceritakan isi dongeng fabel yang sudah anak-anak buat secara urut dan terstruktur ya. Untuk tugas bahasa Indonesia 5, jangan lupa minta tolong Papa Mama untuk merekam dalam bentuk video saat anak-anak menceritakan dongeng fabel tersebut. Tunjukkan juga hasil gambar cerita dongeng fabel kamu. 6, setelah selesai semua, coba anak-anak kerjakan lampiran nomor 2. Lihat kembali dongeng fabel kamu. Coba kelompokkan dan tuliskan semua kalimat yang menunjukkan ungkapan permintaan maaf, tolong, ajakan, penolakan, dan perintah pada cerita fabel yang kamu dengarkan. 7, setelah selesai mengerjakan lampiran 2, coba siswa menganalisa bentuk kerjasama yang muncul dari cerita dongeng fabel yang anak-anak baca. Bagian di lampiran 3. Nah, untuk tugas SBDP ya, anak-anak diminta untuk membuatlah dengan rapi dan sesuai pola, kemudian warnain. Anak-anak akan menggambar hewan ya. Hewan untuk buku cerita bergambar. Nah, jika lembar kerja anak-anak kurang luas, anak-anak boleh menggunakan kertas yang lebih luas ya. Boleh pakai 1 atau lebih dari 1 kertas, atau pakai kertas yang besar juga boleh ya. Nah, karena ini untuk cerita buku bergambar, untuk anak-anak dapat menceritakan dongeng fabel dalam bentuk video. Nanti minta tolong setelah anak-anak selesai menggambar, kemudian anak-anak menceritakan dongeng fabelnya dengan gambar yang anak-anak sudah buat, minta tolong Papa Mama untuk rekam
rekam dan kirimkan videonya ke GCR ya. Nah, anak-anak di sini dapat memperhatikan rubrik penilaiannya seperti apa ya untuk kognitif, psikomotor juga. Terus yang kedua, tugas bahasa Indonesia untuk di lampiran 2 ini, anak-anak diminta untuk tuliskan kalimat yang menunjukkan ungkapan permintaan maaf, tolong, ajakan, penolakan, dan perintah dari dongeng yang ada pada tabel di bawah ini. Nah, dongeng apa? Dongeng Kancil dan Siput ya. Nah, di sini ada kalimat ungkapan permintaan maaf, tolong pada dongeng yang kamu ceritakan. Ungkapan permintaan maaf, anak-anak setelah mendengarkan dongeng yang sudah diceritakan dan juga membaca dongengnya, anak-anak dapat mengisi ya ungkapan permintaan maafnya apa saja, kalimatnya apa saja, terus ungkapan tolong apa saja, terus kalimat ajakan, kalimat penolakan, dan juga kalimat perintah. Anak-anak dapat mendengarkan atau melihat kalimat apa saja yang termasuk ungkapan tersebut ya, terus anak-anak jawab. Nah, perhatikan juga rubrik berikut ini ya. Nah, berikutnya untuk tugas PPKN ya. Anak-anak akan membaca cerita dongeng yang ada di bahasa Indonesia. Ya, cerita dongeng Kancil dan Siput itu. Dari cerita dongeng yang sudah dibaca, anak-anak menentukan tulislah contoh sikap kerjasama yang terdapat dalam teks bacaan tersebut. Nah, contoh sikap kerjasama yang mencerminkan dalam hidup bersatu yang ada dalam teks bacaan tersebut ya. Anak-anak menuliskan di AKS dan foto lalu unggah ke GCR. Terus, anak-anak menceritakan pengalaman melakukan kegiatan kerjasama di rumah yang mencerminkan hidup bersatu. Ini untuk psikomotor. Berikut, anak-anak akan bercerita tentang pengalaman melakukan kegiatan kerjasama di rumah melalui Zoom atau video call per orang untuk bercerita sesuai pertanyaan penuntut ya. Nah, di sini anak-anak ya, dalam tabel ini anak-anak ya diminta untuk tuliskan contoh kerjasama yang dilakukan antar setiap tokoh yang ada dalam cerita dongeng itu ya. Contoh kerjasamanya apa? Ketika anak-anak sudah baca cerita dongeng itu, anak-anak tentukan apa saja sih yang dilakukan Kancil dan Siput ini, contoh kerjasama apa yang dilakukan ya, boleh diisi di tabel ini. Terus ceritakan pengalaman kerjasama anak-anak di rumah yang paling berkesan ya dari jurnalmu ya, rekam dalam bentuk video. Jadi anak-anak minta tolong papa mama untuk merekam ketika anak-anak melakukan kerjasama di rumah ya, minta tolong, terus jangan lupa kirimkan GCR. Ini juga rubriknya, anak-anak dapat perhatikan rubriknya dengan baik ya, rubrik kognitif dan juga psikomotor. Oke. Pertanyaan untuk penilaian psikomotor, apa kegiatan kerjasama yang anak-anak lakukan di rumah? Terus 2, siapa saja yang diajak untuk kerjasama? 3, bagaimana perasaan anak-anak ketika melakukan kerjasama? Nah, pertanyaan ini dijawab untuk jurnal refleksi anak-anak ya. Oke, sampai di sini Bu harap anak-anak sudah dapat mengerti untuk mengerjakan tugas sumatif ini dengan baik ya. Tugas ini dikerjakan dari hari Senin sampai Jumat sesuai dengan jadwal pelajaran yang ada ya, yang sudah Ibu Ruth berikan. Oke, Ibu Ruth harap anak-anak dapat mengerjakan tugas ini dengan baik, harus teliti ya, tidak boleh terburu-buru. Karena ingat, di tugas sumatif kali ini kita tidak mengulang atau tidak remedial. Jadi kalau anak-anak nilainya di bawah KKM, berarti nilai anak-anak tidak tuntas ya. Jadi kerjakan dengan baik dari rumah ya. Tetap semangat dan Tuhan Yesus memberkati.